Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, selamat pagi. Hari ini hari Minggu, tanggal 18 Juli tahun 2021. Pukul 5 pagi, masih dini hari. Saya ingin menguji coba pesan-pesan yang beredar di media sosial dan barangkali merupakan kesaksian dari teman-teman yang pernah terpapar COVID tentang menghirup uap panas yang dicampur dengan minyak kayu putih. Saya tidak terpapar COVID, saya di rumah. Tetapi saya ingin mengetahui, merasakan apa yang terjadi kalau saya menghirup uap panas bercampur minyak kayu putih itu terhadap diri saya. Ya, namanya juga saran kan, perlu diuji cobakan. Barangkali kalau diuji cobakan pada rekan-rekan yang sudah terpapar atau keluarga yang sudah terpapar beresiko. Biar saya uji coba pada diri saya, apakah yang terjadi. Mumpung masih dini hari, tungku untuk memanaskan air juga belum dipakai untuk masak oleh Mama Vito. Saya akan menyalakan api di tungku dulu, memasak air, lalu nanti akan menguji cobakan di meja ini. Oke. Baik, mari kita ke belakang, ke dapur. Masih dini hari, lihatlah ini anak saya yang hebat, yang ganteng, si Vito masih tertidur di tikar. Tertidur di tikar. Dia belajar untuk tidur sendiri di lantai. Ya, karena dia laki-laki kan, dia harus belajar untuk mandiri, tidur sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, inilah tungku Mak Vito, tunggu mamanya Vito. Kami memasak, merebus air tidak menggunakan gas, karena gas yang tidak bersubsidi itu mahal harganya. Lagi pula di sekitar kami ini masih banyak ranting-ranting kering, pelepah-pelepah kelapa yang bisa digunakan untuk kayu bakar. Saya hidup di desa. Nah, ini dia pancinya hitamnya. Ini kayu-kayunya. Ini daun kelapa yang akan digunakan untuk menyalakan api. Ini daun kelapanya. Ya, mari kita coba. Mari kita nyalakan api pagi hari ini untuk merebus air. Saya mengajak Bapak, Ibu, dan saudara-saudari untuk menghadapi hidup ini dengan sikap yang positif. Keluh kesah tidak akan menambah apapun selain menambah beban aja kan. Tidak memasak dengan gas kalau di desa seharusnya tidak menjadi masalah, karena kita masih bisa mencari daun kelapa kering, ranting-ranting kering untuk memasak. Begitu ya saudara-saudari. Konon salah satu modal awal untuk bisa sembuh dari segala penyakit adalah sikap positif. Nah, salah satu sikap positif yang dapat kita tunjukkan adalah dengan menghadapi semuanya dengan gagah berani, tentu saja. Ditunjukkan oleh api ini. Mengapa saya suka menyalakan api? Karena api ini menjadi simbol semangat untuk memulai
kehidupan. Bapak Ibu dan saudara-saudari, karena target yang dibidik oleh uap itu hanyalah hidung dan mulut, maka saya menggunakan termos kecil ini seperti ini, yang biasa dibawa oleh Bapak Ibu pergi ke sawah, pergi ke kebun. Di dalamnya ada teh, ada kopi, biar awet hangat ya. Ini rasa pakai termos kecil saja, nggak usah. Saya tidak memakai panci yang mulutnya lebar atau wadah yang mulutnya lebar, karena kalau kelebaran mulutnya itu yang merasakan panasnya bukan hanya hidung dan mulut, tetapi juga mata, pipi, dan teman-temannya itu. Inilah saya menggunakan termos kecil saja yang biasa digunakan untuk membawa kopi atau teh ke sawah atau kebun. Bapak Ibu, sudah 10 menit berlalu dan sepertinya air sudah mendidih. Sudah mendidih. Saya akan masukkan air ini ke dalam termos kecil ini. Nah, beres kan? Kita tutup. Nah, kita akan berangkat untuk menguji cobakan menghirup uap panas yang bercampur dengan minyak kayu putih. Bapak Ibu, fajar mulai merekah itu terlihat dari jendela, dan saya akan sambil menikmati teh dulu. Ini minyak kayu putihnya. Sayang ya, sekarang di apotik itu harganya menjadi mahal. Mungkin banyak diburu orang sehingga harganya menjadi mahal. Tapi tidak apa-apa. Ini namanya juga mau uji coba kan. Ini minyak kayu putihnya, dan ini termos kopi yang biasa dibawa oleh Bapak Ibu ke sawah atau ke kebun. Mari kita coba. Akan saya masukkan minyak kayu putihnya. Sudah. Kok tutup? Mari kita mulai. Kalau dari hidung sudah, dari mulut coba. Wah, terasa bedanya. Terasa mentolnya itu mengalir dari hidung ke tenggorokan. Kalau dihirup dari mulut mungkin lubangnya kebesarnya, jadi rasanya sengak gitu. Coba kalau ditutup dulu, baunya ngabar tidak gitu ya. Baunya ngabar tidak. Nah, kita buka lagi. Apakah masih ada baunya? Oh, masih.
Sebetulnya sih sama saja kalau dioleskan ke dalam hidung gitu ya. Cuma kalau dengan uap ini lebih banyak dan lebih terasa hangat gitu, hangatnya terasa. Saya tidak menutupi kepala saya dengan handuk ya, karena lubangnya kan kecil ini. Jadi saya masuki 8 sampai 10 tetes. Saya jadi teringat anak-anak yang ngelem di bawah pohon pinus di pinggir pantai sana ya. Mereka ngelem pakai lem perkat itu, apa namanya, lem ibon. Mirip-mirip seperti itu. Lem kobra. ibon. Oh iya, saya jadi ingat. Ini mirip-mirip dengan ngelem ibon. Nah, kita tutup Bapak Ibu. Apa yang saya rasakan? Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya rasakan adalah memang agak sedikit beda dibandingkan kalau hanya mengoleskan minyak angin di hidung atau memasukkannya. Uap itu masuk ke dalam hidung lalu menjalar ke saluran apa ini, saluran hidung ini, lalu terasa apa ya, semriwing begitu di leher, terasa semriwing di leher. Nah, saran yang disampaikan oleh para sahabat yang pernah melakukan terapi dengan seperti itu patut dihargai. Sebagai sebuah pengalaman, ya kita hargai. Apakah itu menyembuhkan atau tidak, itu soal lain. Jadi Bapak Ibu, dalam upaya mencari kesembuhan itu, banyak hal bisa kita tempuh. Saling menyalahkan hanya membuat ruwet persoalan. Yang namanya tombo atau usodo atau obat itu bukan hanya dari satu jalan, ya tak? Dulu ketika waktu saya masih kecil, saya kalau minum obat itu dicekoki sama mbah saya, jadi diparutkan empon-empon itu kemudian dijejalkan ke mulut saya. Sementara di masa anak saya Vito, kalau dia sakit di bawah usia 5 tahun itu, di bawah usia 6 tahun sebelum dia sekolah, saya membawanya ke dokter anak. Tapi begitu dia sekolah, saya membawanya ke poliklinik yang berada di samping sekolahnya. Jadi upaya untuk mencari kesehatan itu bisa berbagai macam. Tidak usah saling menyalahkan, tapi saling menguatkan. Bagaimana caranya kita bisa melewati masa-masa sulit ini? Bagaimana caranya kita bisa sembuh kalau sakit? Itu ya. Masing-masing orang mempunyai bidang yang berbeda-beda. Yang di medis tentu saja berbicara dari sudut medisnya. Bapak Ibu, orang berobat itu mempunyai banyak jalan gitu ya.
Sebagai contoh misalnya kalau orang patah kaki kan, patah kakinya itu ada yang pergi ke ortopedis sembuh, ada juga yang ke dukun sangkal putung juga sembuh. Tidak usah saling menyalahkan. Nah sementara kalau Bapak Vito bagaimana? Kalau saya pasti kalau saya mendahulukan pengobatan secara medis. Saya akan pergi ke dokter, mendengarkan kata dokter dan seterusnya. Namun saya juga akan menghargai niat baik kerabat sahabat untuk mencari pengobatan yang lain. Pengobatan medis bagi saya adalah yang nomor satu. Maka dari itu Bapak Ibu yang sekarang tengah menjalani isolasi mandiri di rumah, habiskan obatnya. Makan dan makan agar kita memiliki cukup banyak energi untuk bangkit dan pulih, gitu ya. Turuti nasihat dokter, patuhi protokol kesehatan. Patuhi protokol kesehatan dan terutama bagi yang merawatnya, para nakes. Karena kita tidak tahu bagaimana virus itu kemudian masuk ke tubuh kita. Teriring doa dari kami sekeluarga untuk para Bapak Ibu yang sekarang tengah menjalani isolasi mandiri maupun yang menjalani isolasi di rumah sakit, semoga cepat sembuh. Semoga Tuhan memberikan yang terbaik bagi kita semua. Semoga kita diberi kekuatan untuk bisa melewati masa-masa yang tidak mudah ini. Tetap semangat, jaga kerukunan, saling menghargai. Tidak usah saling menyalahkan. Begitu ya. Sampai jumpa pada uji coba yang lain. Salam sehat, penuh semangat. Dari bapaknya Vito di Sumatera.